Revolusi Indonesia, sebuah kisah tentang pahlawan, penjahat, dan warisan yang hingga kini masih diperdebatkan. Namun, banyak potongan penting dari teka-teki sejarah ini yang tetap tersembunyi, terutama peran kompleks PKI. Video ini bukan sekadar pelajaran sejarah, ini adalah upaya menggali kebenaran, menyingkap pengalaman para revolusioner, dan menantang narasi sederhana yang selama ini diajarkan kepada kita. Ketika kita membicarakan sejarah revolusi Indonesia, nama PKI hampir selalu muncul dengan bayangan kontroversi. Namun, jarang sekali dibahas bahwa di masa-masa awal perjuangan, PKI punya peran penting dalam menyatukan beragam faksi anti-kolonial yang sering terpecah oleh kepentingan masing-masing. Bagi sebagian tokoh, PKI bukan hanya soal ideologi kiri. Mereka melihatnya sebagai kendaraan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alat untuk mengorganisir massa rakyat jelata, petani, buruh, dan kaum kecil yang sebelumnya jarang terlibat langsung dalam politik. Di balik layar, ada figur-figur yang terlupakan, orang-orang yang bekerja sama dengan kaum nasionalis lain, bahu-membahu melawan penjajahan meskipun berbeda pandangan. Kolaborasi inilah yang menunjukkan bahwa sejarah kemerdekaan tidak hanya dibangun oleh satu arus pemikiran, melainkan oleh jaringan perjuangan yang jauh lebih kompleks. Pertanyaannya, mengapa sisi kolaboratif ini jarang ditampilkan dalam narasi resmi kita? Dan apa artinya bagi cara kita memahami perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka? Sebelum 1945, Gerakan Nasional Indonesia bukanlah satu suara. Ada kaum nasionalis sekuler, kelompok Islam, dan juga kekuatan kiri. Masing-masing punya cara sendiri melihat jalan menuju kemerdekaan, dan seringkali saling bersaing, bahkan bertabrakan kepentingan. Di tengah fragmentasi itu, muncul PKI sebagai salah satu kekuatan yang berbeda. Sejak awal tahun 20-an, mereka berusaha mengorganisir petani, buruh, dan rakyat kecil yang sebelumnya jarang tersentuh gerakan politik. Bagi banyak orang, PKI di masa itu bukan semata ideologi asing, melainkan alat perjuangan untuk menggerakkan massa melawan kolonialisme Belanda. Dan inilah fondasi yang sering terlupakan. Peran awal PKI sebagai perekat bagi beragam kelompok anti-kolonial di tengah perjuangan panjang menuju kemerdekaan. Di balik nama besar PKI, ada tokoh-tokoh yang jarang disebut dalam buku sejarah resmi kita. Salah satunya adalah Semaun, ketua pertama PKI. Ia lahir dari kalangan buruh kereta api dan menjadi suara bagi kaum pekerja yang lama terpinggirkan. Bagi Semaun, perjuangan kelas pekerja bukan sekadar ideologi, tetapi bagian dari nasionalisme. Sebuah upaya menempatkan rakyat jelata sebagai kekuatan utama melawan kolonialisme. Ada pula Darsono, seorang pemikir tajam yang mendorong gagasan persatuan antara berbagai kelompok pergerakan. Darsono percaya bahwa kemerdekaan hanya mungkin dicapai bila faksi-faksi anti-kolonial mau duduk bersama meskipun berbeda pandangan politik. Dan jangan lupakan Alimin, tokoh revolusioner yang berani mengambil risiko besar demi cita-cita kemerdekaan. Ia melihat PKI bukan hanya sebagai gerakan kiri, melainkan sebagai kendaraan politik rakyat kecil untuk melawan ketidakadilan kolonial. Mereka adalah figur-figur yang terlupakan. Orang-orang yang menempatkan PKI bukan sekadar sebagai partai ideologi, tetapi sebagai wadah perjuangan nasional. Dan tanpa memahami mereka, kita kehilangan gambaran utuh tentang keragaman jalan menuju Indonesia merdeka. Meski sering digambarkan terpisah atau bahkan berseberangan, dalam kenyataannya PKI dan kelompok nasionalis lain kerap berjalan berdampingan. Pada dekade 20-an hingga 40-an, PKI aktif dalam serikat buruh, organisasi tani, dan aksi protes massa yang menentang kebijakan kolonial Belanda. Banyak dari aksi ini justru mendapat simpati dan dukungan dari tokoh-tokoh nasionalis non-komunis yang melihat perlawanan rakyat sebagai kekuatan bersama.
Ketika proklamasi kemerdekaan bergema pada tahun 45, banyak anggota PKI dan simpatisannya ikut mengangkat senjata bersama pejuang lain. Mereka bertempur bukan untuk ideologi semata, tetapi demi cita-cita Indonesia merdeka. Kolaborasi ini tidak selalu mulus, ada perbedaan strategi, ada gesekan kepentingan. Namun, fakta bahwa mereka dapat bekerja sama menunjukkan sesuatu yang penting, bahwa perjuangan bangsa ini dibangun oleh koalisi luas dari berbagai arus pemikiran, bukan hanya satu suara tunggal, melainkan harmoni dari keberagaman. Seiring berjalannya waktu, narasi tentang PKI mengalami penyusutan besar-besaran. Setelah tahun 65, sejarah resmi menempatkan PKI hanya sebagai musuh negara, disamakan dengan pengkhianatan, pemberontakan, dan ancaman terhadap bangsa. Akibatnya, sisi lain dari perjalanan mereka, kontribusi awal, kolaborasi dengan nasionalis, hingga peran dalam menggerakkan rakyat kecil, hampir sepenuhnya terhapus dari ingatan kolektif. Buku pelajaran sekolah hanya menyoroti sisi gelap, tanpa ruang untuk melihat kompleksitas. Padahal, dengan menyingkirkan lapisan sejarah ini, kita tidak hanya kehilangan cerita tentang PKI, tetapi juga kehilangan pemahaman lebih utuh tentang bagaimana kemerdekaan Indonesia dibangun oleh banyak tangan, dengan banyak cara, dan melalui jalan yang berliku. PKI bukan hanya cerita tentang ideologi, melainkan juga tentang individu-individu yang bermimpi, berjuang, dan berkorban demi tanah air. Dengan menyingkap lapisan sejarah yang lama dibungkam ini, kita tidak sedang membenarkan atau menghapus kesalahan, tetapi berusaha melihat perjalanan bangsa dengan lebih jernih. Karena hanya bangsa yang berani menghadapi seluruh wajah masa lalunya, baik yang terang maupun yang kelam, yang bisa berdiri lebih kokoh untuk masa depannya.